Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, yang mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin, borayot bajigur, hui apem cilung-gulung. Perkenalkan, saya Muhammad Muiz Mufti Ali, asli Garut, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui, almarhum Dr. Randes Kiai Haji Agus Sunyoto MPD di dalam buku fenomenalnya Atlas Wali Songo mengutip berita yang bersumber dari dinasti Tang, yaitu adanya saudagar-saudagar Arab yang datang ke Kalingga tahun 674 adalah indikasi bahwa Islam hadir di Nusantara awal zaman Islam itu sendiri. Sejak itu, catatan sejarah tidak mencatat lagi adanya penyebaran Islam secara komprehensif di Nusantara. Bahkan pada tahun 1433, Mahuan yang ikut kunjungan Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming mencatat penduduk yang tinggal sepanjang pantai utara Jawa ada 3, Muslim Cina, Muslim Persia, Arab, dan pribumi yang masih kafir. Artinya selama 800 tahun Islam belum bisa diterima di Nusantara. Pada tahun 1513, 40 tahun setelah dakwah Wali Songo, seorang Portugis bernama Tommy Pires mencatat adipati-adipati sepanjang pantai utara Jawa beragama Islam kecuali Majapahit. Para sejarawan bertanya-tanya, kenapa dalam tempo sesingkat itu Islam dapat diterima di Nusantara? Oleh karenanya, insya Allah pada saat ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tema tausiah, peran Wali Songo menyebarkan Islam wasatiyah di Indonesia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Sunan Ampel adalah tokoh yang menginisiasi adanya Wali Songo, tokoh fundamental, tokoh pengubah peradaban manusia. Melalui pesantren Ampel Denta, beliau mendidik kader-kader penggerak dakwah Islam rahmatan lil alamin seperti Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan yang lainnya. Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, seorang ulama besar sekaligus pahlawan nasional, mengatakan pesantren pada zaman Sunan Ampel sudah terbukti mampu mencetak kader-kader handal. Ada kader fukoha Sunan Kudus, kader seniman Sunan Giri, kader panglima perang yang tangguh Sunan Gunung Jati, ayah dari Sunan Muria, kader negarawan ulung Raden Fatah, kader waliullah, dan semacamnya. Setelah itu mereka menyebar berdakwah di Pulau Jawa. Timbul pertanyaan di benak kita, apakah para Wali Songo berdakwah secara wasatiyah? Hadirin, wasatiyah atau moderat menurut Muhammad Ibnu Mukrim Ibnu Manzur Al-Afriqi Al-Masri, yaitu sesuatu di antara dua sisi, yakni berada di tengah, tidak ekstrim, tidak berlebihan, dan menghindari kekerasan dalam beragama. Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan, wasatiyah, pemahaman moderat, adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh ideologi-ideologi lain. Kan sudah jelas hadirin, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 Allah katakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir At-Tabari juz 2 halaman 7 menafsirkan ummatan wasaton dengan posisi paling baik dan paling tinggi. Selain daripada itu hadirin, di dalam buku Madhab Dakwah Wasatiyah Sunan Ampel karya Dr. Haji Abdul Halim MAG, Dr. Prihananto MAG, para pakar dan para ahli yang lainnya dari UIN Sunan Ampel menegaskan bahwa dakwah Islam wasatiyah tercermin ke dalam 9 prinsip. Yang pertama, tawasud, mengambil jalan tengah antara ifrat, berlebih-lebihan dalam beragama, dan tafrid, mengurangi ajaran agama. Di Wali Songo ada, seperti halnya ketika Sunan Ampel berdakwah kepada ajaran Kapitayan menggunakan bahasa lokal untuk peribadatan umat Islam.
sembahyang pengganti sholat, langgar pengganti musola, puasa pengganti saum, bahkan Allah hampir jarang disebut digantikan hyang tunggal atau hyang widi. Hal tersebut merupakan lokal wisdom dan gerak kultural melalui jalur sosiokultural adaptif Sunan Ampel di tengah masyarakat floris Nusantara dengan filosofi Angga Jawi. Yang kedua, tatawur wa ibtikar, dinamis dan inovatif. Di Wali Songo ada seperti halnya ketika para wali melihat ada kemiripan antara ajaran Kapitaya dan ajaran Islam. Dari mulai konsep Tuhannya dan kenal kinaya opo, yakni abstrak, di Islam laisa kamislihi syai'un. Begitupun gerak dan tempat ibadahnya. Oleh karenanya katanya Sunan Bonang, wong Kapitayan wong Islam tapi durung maca syahadat, durung khitan, durung kenal Al-Quran. Oleh karena itu, adanya upacara syahadatain atau sekaten ketika gerebek mulut dan gerebek syuro, adanya Sunan Kalijaga menjadikan syahadat sebagai syarat menonton pewayangannya, dan masuknya istilah serat jamus kalimosono adalah respon dari hal tersebut. Yang ketiga, iktidal, lurus dan tegas. Di Wali Songo ada seperti halnya Sunan Bonang mengadakan upacara selamatan untuk menandingi upacara Bhairawa. Artinya Sunan Bonang tidak melarang tetapi menandingi dan tidak mencampuri karena terlalu bertolak belakang dengan ajaran Islam. Yang keempat, tasamuh, toleran. Yang kelima, tahadur, berkeadaban. Di Wali Songo ada seperti halnya Sunan Kudus ketika Idul Adha melarang berkurban sapi untuk menghormati agama Hindu yang mencucikan sapi pada saat itu. Hal tersebut merupakan manifestasi politis Islam yang toleran terhadap kultur masyarakat Jawa. Yang keenam, musawah, egaliter. Di Wali Songo ada seperti halnya Syekh Siti Jenar, penggagas komunitas baru yaitu masyarakat, dengan mengubah konsep feodalistik antara kaulo atau budak dengan brahmana menjadi egaliter dengan membangun hunian baru yaitu Lemah Abang. Yang ketujuh, syuro, musyawarah. Di Wali Songo ada seperti halnya ketika Sunan Ampel wafat di Demak tahun 1467. Para Wali Songo berkumpul untuk menentukan pemimpin umat Islam selanjutnya. Yang kedelapan, islah reformasi. Di Wali Songo ada seperti halnya Sunan Kalijaga mengubah tradisi pewayangan menjadi bernapaskan Islam. Dewi Drupadi yang terkenal poliandri hanya memiliki suami Puntadewa. Begitupun adanya lakon baru Petruk Dadi Ratu, Semar membangun kayangan, membangun Candi Capta Harga, Dewa Ruci, dan adanya tokoh punakawan Semar, Petruk, Gareng, Bagong. Artinya diubah sedemikian rupa tanpa mengubah yang menginstitusi yang sudah ada. Yang terakhir, yang kesembilan, aulawiyah, mendahulukan yang prioritas. Di Wali Songo ada seperti halnya para wali memilih konsep Islam wasatiyah daripada Islam kekerasan setelah bercermin gagalnya Islamisasi di India. Dan Islam di India sekarang menjadi agama minoritas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Islam wasatiyah artinya Islam rahmatan lil alamin, tanpa kekerasan dan pertempuran, tanpa menghabisi kebudayaan dan upacara sosial keagamaan. Karena Islam wasatiyah lebih mementingkan substantif daripada simbolik. Karena Islam wasatiyah yakin bahwa inti kehidupan adalah keberagaman. Dan para Wali Songo adalah arsitek handal dalam pembumian Islam wasatiyah di Indonesia. Antonio Pigafetta yang mengumpulkan tulisan dari Jawa yang ikut operasi mengelilingi dunia, dia mencatat tahun 1522 ketika Majapahit rajanya Brawijaya V bahwa perang dengan kerajaan Islam Demak itu sama sekali tidak ada. Ini dakwah Islam tepat, Islam rahmatan lil alamin. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.